Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Ardian Tama dengan NIM 111221394 dan rekan-rekan saya yang akan membahas produk dan layanan perbankan syariah. Tentang perbankan syariah, apa sih bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Berdasarkan definisi, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba. Sedangkan untuk perbankan konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga yang menjadi dasar pembiayaan. Perbedaannya terletak pada sistem yang dapat dilihat dari aspek hukum dan aspek operasional. Dan untuk prinsip operasi, perbankan syariah mengikuti prinsip keadilan, sedangkan perbankan konvensional berfokus pada profit. Produk penghimpunan dana perbankan syariah. Untuk tabungan syariah, itu ada simpanan dana yang dapat ditarik kapan saja tanpa batas. Kedua, ada deposito syariah, yaitu simpanan dana dengan jangka waktu tertentu yang tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, giro syariah, yaitu rekening yang digunakan untuk transaksi harian seperti pembayaran dan transfer dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Henny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Setiani dengan NIM 111221016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya mengenai produk dan layanan perbankan syariah. Yaitu ada produk pembiayaan perbankan syariah, ada tiga. Yang pertama murabahah, yaitu pembiayaan dengan jual beli barang dengan keuntungan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada mudharabah, yaitu pembiayaan dengan bagi hasil keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya yang ketiga ada musyarakah, yaitu pembiayaan dengan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha. Kemudian ada produk jasa perbankan syariah. Yang pertama ada transfer, yaitu memindahkan dana antara rekening bank baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada pembayaran, yaitu melakukan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, dan internet. Kemudian yang terakhir ada safe deposit box, yaitu penyimpanan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan uang tunai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisana Hiria dengan NIM 111221255. Di sini ada prinsip perbankan syariah, prinsip-prinsip Islam. Semua operasi perbankan syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada keadilan dan kesetaraan. Perbankan syariah menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksi, transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi dan aktivitas perbankan harus transparan dan akuntabel. Kemudian ada larangan riba. Dilarang mengambil keuntungan yang tidak adil dari pinjaman. Kemudian ada keunggulan produk dan layanan perbankan syariah. Transparansi. Keuntungan dan biaya jelas dan tertera. Perbankan syariah menekankan transparansi dalam setiap transaksi. Akad atau perjanjian yang digunakan harus jelas, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta bebas dari unsur ketidakjelasan. Hal ini menciptakan rasa percaya antara bank dan nasabah. Kemudian ada etika dan moral, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan etika bisnis. Operasi perbankan syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi etika dan moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan larangan terhadap riba atau bunga. Hal ini memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kemudian ada keadilan. Semua pihak mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang. Perbankan syariah mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pihak yang terlibat. Misalnya dalam akad mudharabah atau bagi hasil, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi modal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Yang pertama adalah sumber keuntungan. Sumber keuntungan dari perbankan syariah
disebut juga dengan bagi hasil. Bagi hasil di sini contohnya adalah bagi hasil dari pembiayaan. Sementara sumber keuntungan dari perbankan konvensional disebut dengan bunga. Contohnya bunga tetap pada KPR. Yang kedua adalah prinsip transaksi. Prinsip transaksi dari perbankan syariah berdasarkan syariah Islam. Sementara untuk perbankan konvensional, prinsip transaksinya berdasarkan hukum perdagangan. Yang ketiga adalah tujuan utama. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk kesejahteraan umat. Contohnya pembiayaan UMKM. Sementara untuk tujuan utama perbankan konvensional itu lebih keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Contohnya produk investasi. Adapun peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi, yang pertama adalah pembiayaan usaha. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha, baik mikro kecil maupun menengah. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan yang sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Dengan memperkuat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan. Infrastruktur berkelanjutan mendukung proyek infrastruktur yang ramah lingkungan. Keadilan di sini adalah keadilan distribusi dengan memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hafiz dengan NIM 111221025. Di sini saya ingin meneruskan presentasi dengan tim saya, yaitu di sini ada digital banking berbasis syariah, yaitu aplikasi perbankan digital yang mematuhi prinsip syariah. Terus yang kedua ada crowdfunding syariah, yaitu platform pendanaan bersama berbasis prinsip syariah untuk mendukung proyek usaha mikro atau startup dengan sistem bagi hasil. Terus yang ketiga di sini ada zakat, infak, sedekah di online. Fasilitas bagi nasabah untuk membayar zakat, infak, dan sedekah secara mudah melalui layanan bank. Terus yang terakhir ada reksadana syariah. Produk investasi kolektif dengan portofolio investasi hanya pada instrumen halal seperti saham syariah, suku, atau deposit syariah. Terus untuk selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian dan menawarkan berbagai produk dan layanan yang menguntungkan. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah dan memperluas jangkauan layanannya. Dan terakhir, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari tim saya. Terima kasih.